Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah tema besar yang umum ditemukan pada buku-buku atau film-film beraliran fiksi ilmiah. Kehadiran robot-robot dengan kecerdasan buatan pertama kali dikenalkan oleh Samuel Butler dalam novelnya Erewhon, khususnya di dalam bab-bab The Book of the Machines pada tahun 1872. Di layar kaca sendiri, kehadiran kecerdasan buatan dimulai dengan film 2001: A Space Odyssey pada tahun 1968, di mana terdapat kecerdasan buatan bernama HAL. You read me, Hal? Do you read me, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize. Tema besar yang sering muncul di film-film tersebut adalah kecerdasan buatan yang mencapai kesadaran diri, berubah menjadi jahat, dan akhirnya berusaha untuk menghancurkan umat manusia. Beberapa tahun terakhir, tokoh-tokoh besar di bidang sains dan teknologi seperti Stephen Hawking, Elon Musk, dan Bill Gates menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan di bidang kecerdasan buatan ini. Dengan perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat, terutama perkembangan di bidang neuroscience yang mempelajari tentang cara otak kita bekerja, mereka percaya bahwa di masa depan akan ada kecerdasan buatan yang mampu mencapai tingkat kecerdasan yang sama atau bahkan melebihi manusia. Lalu muncul pertanyaan, mungkinkah pemberontakan mesin yang ada di film-film fiksi ilmiah tersebut terjadi di kehidupan nyata? Apakah kita benar-benar mampu untuk mengembangkan sesuatu yang lebih cerdas dari kita? Lampu merah, mesin-mesin di pabrik, aplikasi di handphone kita, semuanya dikendalikan oleh program komputer. Barisan-barisan kode yang berisi perintah atau aturan kerja peralatan tersebut. Sama halnya dengan peralatan-peralatan tadi, bentuk fisik dari sistem kecerdasan buatan adalah barisan-barisan kode komputer. Bedanya terletak pada kemampuannya untuk belajar. Maksudnya apa? Ketika baru lahir dan di bulan-bulan pertama hidupnya, seorang bayi tidak akan memahami atau mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Yang dia lakukan hanyalah nangis, makan, dan menuh-menuhin popoknya. Namun, selama itu, setiap harinya, otak bayi tersebut terus bekerja dan yang lebih penting lagi, belajar. Sebagian besar proses belajar bagi bayi tersebut adalah mencari pola-pola yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dia mencari kejadian yang terjadi secara berulang-ulang untuk memperoleh arti dari apa yang terjadi di sekitarnya. Pada saat kita mempelajari hal yang baru, pelajaran tersebut disimpan sebagai sambungan-sambungan baru pada neuron-neuron di otak kita. Nah, proses belajar sistem kecerdasan buatan mirip dengan proses belajar manusia. Bedanya, pola-pola yang diamati disimpan dalam model matematika sederhana yang bentuknya seperti neuron di otak kita. Model matematika ini sering disebut sebagai Artificial Neural Network, dan dia belajar dengan mengamati pola-pola pada informasi yang diberikan kepadanya. Hasil dari belajarnya adalah sebuah model atau seperangkat aturan yang baru yang menyesuaikan dengan pelajaran atau informasi yang diberikan kepadanya. Berdasarkan kemampuannya untuk belajar, kecerdasan buatan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Artificial Narrow Intelligence atau Weak AI, yaitu kecerdasan buatan lemah. Weak AI sudah banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari kita. Timeline Facebook kamu dirancang oleh Weak AI. Begitu pula tokoh-tokoh di video game seperti di Zelda Breath of the Wild. Bilang, "Oke Google," ke handphone Android kamu, dan kecerdasan buatan akan mengolah suaramu dan mencoba menjawab pertanyaanmu. Dan percaya atau enggak, musik yang dimainkan di video ini bukan dirancang oleh manusia, tapi oleh kecerdasan buatan. Nah, walaupun kelihatan sangat canggih dan rumit, kecerdasan buatan lemah disebut lemah karena kemampuan belajarnya terbatas pada satu fungsi yang spesifik yang ditentukan oleh perancangnya. Meskipun begitu, saat ini manusia sudah sangat bergantung pada sistem kecerdasan buatan ini di berbagai sektor kehidupan. Kecerdasan buatan yang satu tingkat di atas Weak AI disebut Artificial General Intelligence atau Strong AI, yaitu kecerdasan buatan kuat. Ini adalah kecerdasan buatan yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Para ahli berpendapat bahwa Strong AI ini akan mampu dicapai secepatnya dalam 30 tahun ke depan. Tantangan utama bagi para ilmuwan dan insinyur untuk mencapai Strong AI ini adalah membuat mesin-mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang sangat sederhana bagi manusia, tapi sangat sulit bagi mesin-mesin yang ada saat ini. Maksudnya apa? Komputer-komputer yang ada saat ini sangat mahir dalam melakukan perhitungan matematika yang sangat rumit. Namun lain halnya dengan tugas sehari-hari, seperti membuka pintu, mengenal teman lama yang berpapasan, atau memahami perasaan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau umur kamu di bawah 40 tahun, ada kemungkinan kamu akan menyaksikan datangnya teknologi Strong AI. Lalu, apa yang akan terjadi jika sudah ada kecerdasan buatan yang sejajar dengan kecerdasan kita?
Yang pasti, kondisi seperti itu tidak akan bertahan lama, karena kunci utama dari strong AI adalah kemampuannya untuk belajar dan memperbaiki diri secara mandiri tanpa masukan dari perancangnya. Masih ingat dengan lampu merah, timeline Facebook, dan Google Assistant? Semua sistem tersebut hanya mampu berkembang jika diberikan informasi atau perintah baru oleh perancangnya. Strong AI tidak memerlukan itu, karena memiliki kemampuan yang disebut recursive self-improvement, yaitu kemampuan untuk memperbaiki diri lewat sebuah proses trial and error tanpa batas. Pada tahun 2016 kemarin, sudah ada tanda-tanda bahwa strong AI ini tidak jauh di depan mata. Kecerdasan buatan AlphaGo dari Google mengalahkan juara dunia Go asal Korea Selatan, Lee Sedol. Uniknya, AlphaGo tidak diberikan informasi atau perintah khusus yang berisi cara untuk memenangkan permainan Go. Dengan aturan main Go sebagai acuannya, AlphaGo bermain lawan dirinya sendiri beribu-ribu kali dan menggunakan proses trial and error tadi untuk belajar menjadi pemain Go yang handal. Nah, menurut para perancangnya, cara AlphaGo belajar dapat diterapkan untuk berbagai macam bidang karena bersifat umum. Semakin banyak dia belajar, semakin cerdas pula jadinya. Kemampuan untuk belajar secara berulang-ulang tanpa bantuan dan pengawasan dari manusia inilah yang bakal melahirkan kecerdasan buatan terakhir, yaitu super intelligence atau kecerdasan buatan super. Di tingkat akhir ini, kecerdasan buatan memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kecerdasan manusia. Lalu, apa yang dikhawatirkan kalau sudah ada kecerdasan buatan yang jauh lebih cerdas daripada kita? Pendapat para pakar terhadap pertanyaan ini terbagi menjadi dua. Para pakar yang optimis berpendapat bahwa di dunia yang dipenuhi dengan kecerdasan super, mesin-mesin dengan kecerdasan super tersebut akan tetap berada di bawah kendali kita. Mereka akan diberikan peraturan-peraturan dasar, seperti tidak boleh membunuh atau melukai manusia, dan berusaha untuk memecahkan masalah yang belum mampu kita pecahkan sendiri, seperti mencari obat untuk kanker, energi yang murah bahkan gratis, dan solusi-solusi lainnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, dari sisi pesimis, para pakar kembali bertanya, jika kita berhasil untuk membuat kecerdasan buatan yang lebih cerdas dari kita, apa yang akan mencegah kecerdasan buatan tersebut untuk sadar akan kelemahan kita dan kemudian mengambil alih kehidupan kita? Bagaimana caranya kita mengendalikan sesuatu yang lebih cerdas daripada kita? Coba perhatikan hewan-hewan di lingkungan kita. Kita nggak benci pada semut, tapi kalau sekumpulan semut tersebut menghalangi kita dalam mencapai tujuan kita nggak akan peduli akan kehadiran mereka. Ketika kita ingin membangun rumah, gedung, atau jalan, tidak ada yang peduli apakah ada rumah semut di tanahnya atau tidak. Dan seandainya ada yang benar-benar peduli, bagaimana kita menjelaskan kepada semut-semut tersebut bahwa rumah, gedung, atau jalan ini penting bagi kita? Bagaimana kita menjelaskan ke orangutan-orangutan di Kalimantan bahwa batu bara dan kelapa sawit itu penting bagi ekonomi Indonesia, sehingga penting bagi rumah mereka untuk digusur? Rasanya nggak mungkin ya. Hewan-hewan tersebut tidak memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami kita. Dan itulah yang ditakutkan oleh para pakar, bahwa kita akan kehilangan kendali dalam membuat sesuatu yang akan membawa kita pada posisi semut atau orangutan tadi. Itulah salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh ilmuwan yang bergerak di bidang artificial intelligence ini. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan buatan yang ada tanpa kehilangan kendali terhadap kecerdasan tersebut. Semoga saja opsi pertama yang tercapai, karena akan sangat menarik untuk menyaksikan teknologi yang luar biasa ini memecahkan masalah-masalah besar yang selama ini belum mampu kita pecahkan bersama. Untuk sekarang, sambil nunggu saat itu tiba, kita nikmatin dulu aja manfaat dari berbagai macam weak AI yang ada di sekeliling kita. Oke Google, say goodbye to our friends. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam-salaman.